Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggi Rizky Fadila dari kelas 11 DKV 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan refleksi mengenai bab 2 atau pekan kedua tentang perencanaan pengambilan video. Dan tidak lupa yang terhormat guru pengajar atau guru pengampu Bapak Dede Alamsah SPD. Pada kesempatan kali ini saya juga akan menjelaskan seberapa jauh saya memahami materi di pertemuan pekan kedua tentang perencanaan pengambilan video. Selama pembelajaran bab ini, saya menyadari dan mendapatkan pemahaman baru bahwa membuat video tidak cukup hanya dengan menghidupkan kamera. Ada begitu banyak proses yang harus direncanakan sejak awal agar hasilnya terlihat rapi, terarah, dan memiliki makna. Hal pertama yang saya pelajari adalah tentang brainstorming, yaitu mengumpulkan ide sebelum memulai produksi. Di tahap ini, saya harus memikirkan video apa yang ingin saya buat, siapa tokohnya, bagaimana alurnya, dan berapa lama durasinya. Awalnya, saya mengira proses ini tidak terlalu penting. Akan tetapi ternyata brainstorming justru sangat membantu saya supaya tidak bingung saat sudah masuk ke tahap produksi. Bagian yang juga sangat penting dan menarik adalah materi tentang genre video. Ternyata ada banyak sekali genre yang bisa dipilih sesuai kebutuhan dan audiens, seperti misteri, romantis, sejarah, petualangan, horor, animasi, dan lain-lain. Dari materi ini, saya belajar bahwa memilih atau pemilihan genre sangat mempengaruhi gaya visual, mood, serta cara bercerita dalam video. Misalnya, jika saya memilih genre petualangan, saya harus menyiapkan lokasi yang mendukung. Sedangkan genre horor membutuhkan suasana yang lebih gelap, tenang, dan dramatis. Dari suasana genre yang ada, saya paling tertarik dengan genre komedi karena terasa paling dekat dengan keseharian dan lebih leluasa untuk bereksperimen. Selanjutnya, saya belajar tentang menulis naskah. Pada bagian ini, saya memahami bahwa naskah adalah pemandu utama dalam pengambilan gambar. Di dalam naskah harus tercantum karakter, latar, dialog, aksi, dan bahkan arah kamera. Sebelumnya, saya sering membuat video tanpa naskah, sehingga hasilnya begitu hancur, acak-acakan, dan kurang terstruktur. Setelah belajar bab ini, saya sadar bahwa naskah dapat membuat saya menghemat waktu, mengurangi kesalahan, dan membuat cerita lebih jelas. Hal penting berikutnya adalah pemilihan lokasi. Di materi dijelaskan bahwa proses ini disebut scouting, yaitu mencari tempat yang cocok untuk syuting. Saya belajar untuk memperhatikan pencahayaan, kondisi cuaca, latar belakang, hingga keamanan tempat. Contohnya, lokasi seperti taman bermain cocok untuk video musikal yang ceria. Sedangkan dinding mural bisa dipakai untuk video dokumenter atau wawancara. Dari materi ini, saya jadi lebih peka bahwa setiap tempat memiliki karakter yang berbeda-beda. Kemudian, saya juga mempelajari tentang tentang papan cerita atau storyboard. Inilah bagian yang paling membuka wawasan saya. Storyboard ternyata berfungsi seperti komik yang menggambarkan seluruh adegan video dari awal sampai akhir video. Dengan storyboard, saya jadi tahu urutan shoot yang harus diambil, komposisi kamera, dan properti yang digunakan.
Disinilah saya menyadari bahwa proses pembuatan video itu sebenarnya mirip dengan merancang bangunan. Dimulai dari gambar dan rencana yang jelas. Setelah itu ada materi tentang daftar bidikan atau shortlist. Bagian ini membantu saya memahami apa saja yang harus direkam pada hari syuting. Shortlist berisi siapa yang tampil di adegan, apa aksinya, bagaimana gerakannya, gerakan kamera, lokasi pengambilan gambarnya, hingga alat peraga. Saya menyadari bahwa tanpa shortlist, proses syuting bisa menjadi berantakan karena bisa saja ada adegan yang lupa direkam atau terlewat. Yang terakhir, saya belajar tentang latihan pengambilan video. Di sini, saya semakin mengerti bahwa latihan adalah kunci agar proses syuting berjalan lancar, mulai dari melatih dialog, mengecek kostum, memeriksa properti, sampai memastikan pergerakan aktor pas dengan pergerakan kamera. Bagian ini membuat saya sadar bahwa kualitas video tidak hanya bergantung pada alat, akan tetapi juga pada kesiapan tim. Secara keseluruhan, materi ini sangat bermanfaat untuk saya. Bukan hanya menambah pemahaman tentang teknik videografi, akan tetapi juga melatih saya untuk berpikir sistematis, terorganisir, dan lebih percaya diri saat membuat video. Saya merasa proses perencanaan sebelum produksi adalah fondasi utama agar hasil akhirnya lebih profesional. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa pembelajaran pada bab ini membuat saya lebih menghargai proses di balik sebuah pembuatan video yang terlihat sederhana sekalipun. Banyak hal yang perlu dipersiapkan, diuji, dan direncanakan. Terima kasih kepada guru pengampu yang telah membimbing dan menjelaskan materi ini dengan sangat jelas kepada saya. Terima kasih banyak telah membimbing saya ke jalan untuk mempersiapkan nanti di masa depan. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi mengenai refleksi di pekan kedua ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada perkataan yang salah dalam pengucapannya. Saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Mungkin dicukupkan sekian video refleksi pekan kedua ini dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.